Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hunian kita. Kematian adalah takdir yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Kita tidak dapat menghindarinya, walaupun bersembunyi di tempat teraman sekalipun. Maka amal adalah teman terbaik dikala kita sudah harus meninggalkan dunia ini. Dan keluarga, kerabat, dan orang terdekat menjadi sekumpulan orang yang berpotensi membantu menyamankan kita dengan doa mereka yang banyak menyertai kita. Tapi tahukah Anda bahwa orang-orang terdekat kita juga berpotensi membuat perjalanan kita menjadi terganggu sebab tangisan mereka yang berlebihan setelah kita melewati masa kematian? Benarkah bahwa mayit akan disiksa karena tangisan keluarganya? Dan tangisan seperti apa yang membuat mayit disiksa? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak uraian berikut ini. Pada asalnya, seseorang tidaklah disiksa melainkan karena usahanya sendiri, sebagaimana yang telah Allah firmankan, kullu nafsim bima kasabat rohina. Artinya, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Ayat ini menjelaskan bahwa yang akan kita pertanggungjawabkan hanyalah semua yang kita lakukan, dan kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak kita lakukan. Menguatkan hal tersebut, ayat serupa juga mengatakan hal yang sama. Allah Ta'ala berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian ada beberapa hadis sahih yang menunjukkan bahwa mayit disiksa karena tangisan keluarganya. Dari sinilah kemudian muncul kerancuan dalam memahami hal ini, sehingga para ulama pun berselisih pendapat. Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, dan juga jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwa mayit disiksa karena tangisan keluarganya. Namun, siksa tersebut difahami atau ditakwil dengan makna lain sehingga tidak bertentangan dengan hukum asalnya. Ada beberapa riwayat yang dapat menguatkan pendapat tersebut. Di antaranya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaih." Sesungguhnya mayit akan disiksa karena tangisan keluarganya padanya. Dalam riwayat ini jelas sekali disebutkan bahwa mayit memang akan disiksa disebabkan karena tangisan keluarganya. Senada dengan riwayat yang baru saja kita sebutkan dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mayyita yu'adzabu bi ba'dhi bukai ahlihi alaih." Sesungguhnya mayit disiksa karena sebagian tangisan keluarganya padanya. Dari dua riwayat yang mengarahkan kita pada kebenaran akan disiksanya mayit karena tangisan keluarganya ini membawa kita pada beberapa pemahaman. Pertama, bahwa mayit itu disiksa karena tangisan yang dinilai terlarang ataupun haram yang dilakukan oleh keluarganya, seperti tangisan yang disertai dengan menampar pipi, merobek saku baju, dan serasa menentang ketentuan Allah Ta'ala. Sedangkan jika tangisannya bukan tangisan haram, maka mayit tidaklah disiksa. Kedua, jumhur ataupun mayoritas ulama memaknai bahwa yang dimaksud mendapatkan siksa adalah jika mayit berwasiat agar ia ditangisi setelah mati. Ketiga, yang dimaksud mayit disiksa adalah mayit dijelekkan oleh para malaikat. Keempat, yang dimaksud dengan mendapat siksa adalah jika keluarga si mayit terlalu sedih sampai melakukan niyahah. Niyahah itu sendiri adalah jika seseorang bersedih dan menangisi mayit serta menghitung-hitung berbagai kebaikannya. Ada yang mengartikan pula bahwa niyahah adalah menangis dengan suara keras dalam rangka meratapi kepergian mayit atau meratap karena di antara kemewahan dunia yang ia miliki lenyap. Niyahah adalah perbuatan yang terlarang. Dan yang kelima, yang dipilih oleh Ibnu Hazm, bahwa tangisan tersebut dimaksudkan karena kekuasaan
dan kebanggaan si mayit, di mana dimanfaatkan bukan dalam jalan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dari semua pendapat yang sudah kita sebutkan, kesimpulannya, kita katakan yang lebih tepat dalam memahami hal ini, kita pilih pendapat jumhur ulama, bahwa mayit itu disiksa karena tangisan keluarganya. Tangisan yang dimaksud adalah tangisan yang haram. Dan pemahaman seperti ini tidaklah bertentangan dengan ayat yang disebutkan di awal, yang menunjukkan bahwa asalnya mayit itu tidak disiksa. Itulah penjelasan terkait tangisan yang dapat menyiksa mayit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share kepada saudara kita yang lain, agar semakin tersebar manfaat dari video ini. Salam hunian kita, wujudkan impian jadi nyata.